Selamat tinggal Pulau Bungin. 2 hari membaik, Sri Ningsih kembali menyibukkan diri. Istri kepala kampung menyuruhnya banyak istirahat, tapi Sri tidak mendengarkan. Bilang bosan hanya tiduran di atas dipan, mulai mengerjakan tugasnya di rumah. Anak itu keras kepala, sama seperti bapaknya. Tidak ada yang bisa mencegahnya jika niatnya sudah bulat. Kepala kampung menghela nafas menerima laporan. Pastikan saja dia belum mencari ikan atau teripang di luar. Suruh Ode mengawasi agar Sri tidak kemana-mana. Istri kepala kampung mengangguk. Perangai buruk Nusi Marata 2 hari terakhir juga tidak terlalu tampak. Dia lebih sering mengurung diri di kamar, tidur atau berdiam diri di kamar sendirian, membiarkan Tilamuta bermain sendirian. Makanan di rumah banyak. Istri kepala kampung dan tetangga lain rajin membawa rantang makanan. Tilamuta bisa makan dengan kenyang. Sri juga tidak perlu repot mencari uang sementara waktu. Dia hanya membereskan pekerjaan rumah. Tapi sore hari ketiga, Ode tergopoh melapor. "Sri tidak ada di rumah, Pak." "Apa maksudmu, Ode? Bukankah itu tugasmu memastikan dia hanya di rumah saja?" "Aku selalu berjaga di tangga depan, sungguh tidak lalai walau semenit." Tapi Sri sepertinya pergi lewat tangga belakang. Dia meminjam perahu tetangga, langsung naik ke perahu tanpa melihat. Ya Tuhan, anak itu belum sembuh benar. Bagaimana kalau dia pingsan di atas perahu, terjatuh ke laut? Cari anak itu sampai dapat, Ode. Atau kamu akan kena pecut rotan seperti Nusi memecut Sri selama ini. Kepala kampung berseru tegas. Ode tidak perlu disuruh 2 kali bergegas balik kanan, berlarian mulai mencari. Kepala kampung juga menyuruh beberapa pemuda tanggung lain yang sedang memperbaiki jaring di dermaga untuk mencari Sri di seluruh pulau. 1 jam berlalu, pencarian itu sia-sia. Ode yang hafal kebiasaan Sri tidak menemukannya. Sri tidak ada di laut sekitar pulau, tempat dia mencari ikan, teripang atau TTH selama ini. Juga tidak di pantai yang sedang surut. Sri tidak mencari kerang kepah. Ode memakai perahunya memutuskan menyeberang menuju sumur. Boleh jadi Sri mengambil air bersih. Tidak ada siapa-siapa di sumur, hanya beberapa ekor rusa liar yang berlarian menjauhi saat melihat Ode. Ode menyeka peluh di leher. Kemana Sri pergi? Pemuda tanggung lain juga tidak menemukan Sri. Dia tidak ada di rumah-rumah penduduk lain, juga tidak ada di pulau-pulau terdekat. Kepala kampung yang menerima laporan menghembuskan nafas cemas, menyuruh terus mencari. Di mana Sri Ningsih? Saat Ode terus menggayuh-dayuh mencari perahu yang boleh jadi terikat di pinggir pantai, gadis usia 14 tahun itu sedang duduk di samping pusara ibunya, pemakaman kampung seberang. Pukul 5 sore, matahari mulai menyentuh kaki langit. Awan putih lembut terlihat jingga, juga permukaan laut. Ombak bergelung di pasir. Burung camar terbang rendah. Sri menunduk menatap pusara ibunya. Rahayu, wafat 1946. "Apa kabar, Ibu?" Sri berbisik tanpa suara. Sri rindu pada ibu, sungguh rindu. Meski Sri tidak pernah tahu bagaimana rupa wajah ibu, juga tidak tahu bagaimana suara ibu. Maafkan, Sri sudah lama tidak menjenguk ibu. Gadis pendek, kempal, dan hitam itu mengeluarkan 2 lembar foto dari saku baju lusuhnya. Foto-foto yang diambil saat usianya masih 6 tahun. Bapak mengajaknya berfoto di atas perahu kecil untuk memiliki perahu kecil milik mereka dengan nama Sri di dinding depan. Satu lagi foto dia sendirian. Foto itu diambil kenalan bapak yang berkunjung dari Surabaya. Berlatar gerbang Pulau Bungin. Sri menatap lamat-lamat foto itu. "Ibu, bukankah ini terlihat lucu? Sri punya foto bapak
hafal senyum Bapak, bisa melukis wajahnya, bisa mengingat suaranya menjelang tidur. Tapi Sri tidak tahu di mana makam Bapak. Sebaliknya, Sri tidak tahu bagaimana rupa ibu, tidak tahu seberapa cantik ibu, seberapa merdu suara ibu. Tapi Sri tahu di mana pusara ibu. Atau jangan-jangan hidup ini memang dipenuhi hal-hal mengerikan seperti ini. Sri mendongak menyeka ujung matanya. Dia sudah berjanji tidak akan menangis. Tapi entah kenapa, matanya basah dengan sendirinya. Sebuah dokar melintas di jalan dekat pemakaman. Sri menoleh. Pemakaman itu berada dekat jalan menuju kota kecamatan. Sesekali dokar lewat di sana. Sri memperbaiki rambutnya yang ditiup angin sore. Dia tiba-tiba teringat sekolahnya dulu. Ibu, maafkan Sri. Sudah 5 tahun terakhir Sri berhenti sekolah. Sri ingin sekali pergi sekolah, tapi itu tidak mungkin lagi. Entah apa kabar Tuan Guru Bajang sekarang. Apa kabar teman-teman? Apakah mereka sudah melanjutkan sekolah di kota lebih besar? Juga entah apa kabar dokar milik keluarga yang kita telah disita. Sri tahu, ibu ingin melihat Sri menjadi orang yang berpendidikan, mengelilingi dunia, tapi itu tidak mungkin Sri lakukan sekarang. Gadis itu menyeka hidungnya yang tersumbat. Tetapi Sri janji, Sri akan selalu mengingat nasihat Bapak. Sri akan menjadi anak yang patuh, menurut. Sri akan menjadi anak yang sabar, apapun yang terjadi. Ibu, apakah sabar memiliki batasnya? Itu sering Sri tanyakan saat sendirian. Seberapa lama kita harus bersabar? Sri tidak tahu jawabannya. Gadis itu mengeluarkan keranjang anyaman bambu yang tadi dia isi dengan bunga melati. Perlahan menaburkan bunga itu di atas pusara ibunya. Matahari semakin tumbang di kaki langit. Sri bangkit berdiri, saatnya dia pulang sebelum kemalaman. Sri pulang, Bu. Besok lusa, jika memungkinkan, Sri berjanji akan menaburkan ribuan bunga melati di laut untuk pusara Bapak. Sri tidak tahu di mana lokasi persisnya. Tapi jika bunga itu terombang-ambing di bawah ombak, boleh jadi akan tiba di tempat kapal Bapak tenggelam. Gadis itu melangkah meninggalkan pemakaman. Saat itulah secara serempak sesuatu sedang terjadi di Pulau Bungin. Bukan kepala kampung yang semakin cemas, juga bukan Ode yang merutuk sebal tidak berhasil menemukan Sri, melainkan kejadian di rumah panggung besar itu. Beberapa menit lalu, Tilamuta yang bermain sendirian tanpa diawasi di dapur tidak sengaja menyenggol lampu teplok yang dia nyalakan. Minyak tanah mengenangi lantai, api menyambar cepat. Tilamuta terkejut. Dia bergegas mengambil ember menyiram nyala api. Lantas karena takut ketahuan ibunya, Tilamuta segera kembali ke kamar, beranjak pura-pura tidur di samping ibunya yang masih lelap. Tilamuta tidak tahu jika api masih menyala. Siraman air tidak memadamkan seluruhnya. Sisa nyala api itu kecil, tapi dengan tumpahan minyak tanah segera membesar, menggeruduk melalap lantai yang terbuat dari papan. Cepat sekali amu api melalap lantai kayu, menyusul dinding, dapur, meja, kursi, atap, terus membesar, bergerak buas dari dapur menuju ruang tengah dan kamar-kamar lainnya. Musi tidak menyadari bahaya yang mengancam. Tilamuta terus berpura-pura tidur. Sri sudah separuh jalan menuju Pulau Bungin saat api membumbung tinggi. Astaga, Sri, dari mana saja? Ode yang menggayuh-dayung dan melihat perahu Sri melintas berhasil memotong perahunya. Sri dari pemakaman. Sri menjawab pelan. Kamu harusnya bilang kalau hendak meninggalkan rumah. Ode mengomel. Seluruh kampung mencarimu. Tahu, seluruh kampung mencarimu, tahu. Sri sebenarnya mau bilang, Kak Ode,
Tapi kakak pasti melarang. Jika menurutkan kesalnya, Ode mau terus mengomel. Tapi dia teringat tabiat Taurus Musi. Dia tidak mau jadi seperti itu. Itu asap apa? Sri menatap pulau Bungin. Asap hitam mengepul dari sisi timur pulau. Ode menoleh. Ada yang terbakar. Suara Ode tercekat. Menilik asalnya kebakaran itu tidak jauh dari dermaga. Apa yang terbakar? Perahu, rumah. Itu bukan asap dari sampah yang dibakar. Bergegas Sri. Ode mendayung perahunya. Dua perahu kecil itu melaju menuju dermaga. Kepulan asap hitam semakin banyak. Itu kebakaran besar. Perahu belum sempurna merapat di dermaga. Ode telah loncat turun berlarian kecil. Disusul Sri. Nanti-nanti saja mengikat perahu. Lautan sedang tenang. Perahu tidak akan terbawa arus ombak. Apa yang terbakar? Ode bertanya pada kerumunan. Penduduk sudah ramai di sana. Sebagian besar membawa ember, berjibaku memadamkan api. Sebagian lagi memastikan api tidak menyebar kemana-mana, menyiram rumah panggung lain agar basah. Dengan jarak rumah rapat, bunga api mudah sekali loncat. Seruan-seruan panik terdengar. Teriakan kepala kampung memberi perintah, bercampur aduk dengan keluhan, tertahan dan mengadu, menyaksikan api yang semakin tinggi. Apa yang terbakar? Upi menyibak kerumunan, maju hingga ke garis depan. Rumah milik keluarga Nugroho. Seseorang menjawab. Sri juga sudah tiba di sana. Tubuhnya membeku seketika. Dia menatap ngeri nyala api yang sudah melalap bagian belakang rumah besar milik bapaknya. Asap pekat membumbung dari atap sirah. Di mana Tilamuta? Sri tercekat bertanya, teringat sesuatu. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu, karena sejak tadi penduduk juga tidak menemukan Musi dan Tilamuta. Di mana? Di mana Tilamuta dan ibuku? Sri berteriak kalap. Sepertinya mereka terjebak di dalam Sri. Salah satu dari pemuda yang terus menyiramkan air dari ember memberitahu. Gadis usia 14 tahun itu bahkan tidak perlu berpikir dua kali. Seperti banteng terluka, dia lari menuju anak tangga. Apa yang kamu lakukan, Sri? Salah satu pemuda memegang tangannya. Lepaskan, aku harus naik. Tidak ada yang boleh naik ke sana, Sri. Api sudah terlalu besar. Lepaskan, aku harus ke sana. Sri membentak, wajahnya merah padam. Kamu gila, bahkan di sana saja sudah panas. Bahkan di sini saja sudah panas sekali. Itu bunuh diri. Tadi beberapa pemuda juga sudah berusaha naik. Kita juga tidak perlu tahu persis di mana ibu tirimu dan Tilamuta berada. Sri menghentakkan tangannya. Berhasil pegangan itu terlepas. Dia tidak peduli. Dia harus menyelamatkan Tilamuta dan ibu dirinya. Sebelum pemuda lain berhasil mencegahnya, Sri berlarian menaiki anak tangga. Puluhan penduduk Pulau Bungin menatap terpana. Satu dua ibu-ibu menjerit ngeri. Sri seperti banteng terluka lompat ke gelanggang kobaran api. Kejadian itu akan selalu dikenang oleh orang-orang yang melihatnya bertahun-tahun kemudian saat Sri menendang pintu depan, kemudian masuk ke tengah kepulan asap dan nyala api. Sri mendesis. Dia harus mencari Tilamuta dan ibu tirinya segera. Dia tahu di mana mereka, kamar depan. Gerakan Sri lincah melewati nyala api di lantai. Sesekali dia menghindari potongan kayu yang terjatuh. Matanya perih, kulitnya seperti akan mengelupas, juga terbatuk-batuk, susah sekali bernafas. Tapi Sri tidak peduli. Dia tiba di pintu kamar depan, mendorongnya. Pintu itu terjepit sesuatu, tidak bisa dibuka. Ayolah, Sri menendangnya, pintu itu tetap terjepit. Sri menoleh melihat kursi kayu. Dia berlari mengambil kursi itu, kemudian menghantamkannya ke pintu. Satu kali, dua kali, kursi itu lebih dulu hancur, tidak cukup kuat untuk menjebol pintu. Bagaimana ini? Sri meremas jemarinya, berpikir cepat. Sudut matanya melihat balok kayu yang jatuh dari atap.
itu cukup besar meski sebagian sudah terbakar. Gadis itu mengangkatnya, tangannya melepuh. Dia menggigit bibir menahan rasa sakit. Menghantamkan balok kayu sekuat mungkin. Kali ini pintu kamar terbuka. Asap pekat menyambutnya. Sri kembali terbatu. "Ibu, Tilang Muta!" Sri berteriak, memanggil kepalanya menunduk, tangannya menepis asap. Lihatlah, di pojok kamar Tilang Muta sedang mengeringkuk ketakutan. Api sudah membakar dinding yang menghadap keluar, menyisakan satu pojok yang aman. Sementara Nusi terbaring di depan, kakinya tertimpa potongan papan. Dia tidak bisa kemana-mana. Sri berlarian mengambil adiknya. "Kamu tidak apa, Tilamut?" Tilamuta menangis. Tilamuta meringis. "Naik, Tilamut, berpegangan erat." Sri menggendong adiknya di punggung, kemudian mendekati dipan, berusaha menarik tangan adiknya. "Pergilah, Sri," Nusi berkata lemah. "Ikut aku, Ibu. Kita harus segera keluar." "Ibu tidak bisa kemana-mana, Sri." Nusi menggeleng menunjuk bahannya yang tertimpa potongan papan. Dipan juga mulai terbakar. "Ayo, Ibu, ikut aku. Selamatkan adikmu, Sri." Suara Nusi bergetar. Sri menatap wajah ibu tirinya. Setelah sekian lama sore itu, Nusi Marata untuk pertama kalinya bisa menatap secara utuh wajah Sri Ningsih, menyaksikan dengan akurat ekspresi wajah Sri yang selama ini lebih banyak menunduk. Lihatlah, tidak ada kebencian di mata Sri, tidak ada dendam kesumat. Meski dia diperlakukan buruk 5 tahun terakhir, anak tirinya justru mengulurkan tangan amat tulus hendak menolongnya. "Ayo, Ibu, waktu kita tidak banyak." Sri mendesak mulai panik. Nusi menggeleng, matanya merebak basah. "Pergilah, Sri. Pergi, bawa adikmu. Aku hanya menghambat kalian. Aku sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Maafkan ibu yang selama ini memperlakukanmu amat kasar, Sri. Sungguh, maafkan ibu. Bertahun-tahun ibu benci sekali dengan takdir perginya bapakmu, hingga ibu abai ada cara terbaik sebaliknya untuk menerima takdir kejam itu, dengan memeluknya, persis seperti yang kamu lakukan." Sri berusaha membongkar papan di atas tubuh ibu tirinya. "Maafkan ibu, Nuna. Ibu sungguh keliru. Kita seharusnya lebih banyak bicara satu sama lain agar bisa melewati masa-masa sulit bersama, seperti seorang ibu yang bicara dengan anak gadisnya. Dulu selalu menyenangkan mengobrol bersamamu, selalu menyenangkan." Nusi terisak. "Pergilah, Sri, selamatkan adikmu, jaga dia." Sia-sia, papan itu terlalu besar. Sri tidak berhasil menggerakkannya. Kaki ibu tirinya masih terjepit. Ujung papan sekarang sudah dikunyah nyala api. "Kak," Tilamuta yang berada di punggung Sri mencicit ketakutan, menunjuk sesuatu. Sri menoleh. Api juga telah membakar pintu kamar. Dia tidak punya waktu lagi, sekarang atau tidak sama sekali. Sebelum benar-benar amat terlambat, dia harus memilih tanpa tetap mengotot membebaskan ibu tirinya, tapi itu beresiko mereka bertiga tidak selamat, atau membawa Tilamuta keluar rumah secepat mungkin. Sri untuk terakhir kalinya bersitatap dengan Nusi. "Pergilah, Nak. Maafkan ibu selama ini." Menggigit bibir, Sri mengangguk. Dia memegang adiknya erat-erat, kemudian berlari keluar kamar. Tubuh kempal itu gesit melewati nyala api yang telah membakar ruang depan, lincah menghindari percik bunga api dan reruntuhan atap sirap. Tiba di teras, tubuhnya terhuyung jatuh. Ode dan beberapa pemuda lain yang ikut naik ke atas rumah karena cemas menunggu Sri keluar segera membantu.
Sore itu rumah panggung terbesar Nugroho habis terbakar. Nusi Marata meninggal. Tubuhnya nyaris tidak dikenali lagi bersama puing-puing. Tapi Sri Ningsih berhasil menyelamatkan adiknya Tilamuta. Kembali ke masa kini, teras rumah Pak Tua. Lagulu termangu, mulutnya ternganga lebar. Zaman yang duduk di sebelah menulis kalimat terakhir dari kisah Pak Tua di buku catatannya, Tilamuta selamat. Ini fakta yang amat penting dalam investigasinya. Demikianlah kisah tentang gadis kecil di foto lama ini. Pak Tua mengembuskan nafas perlahan. Tentang Sri Ningsih, anak yang dikutuk. 5 tahun dia diperlakukan buruk oleh ibu tirinya. Di detik terakhir, dia justru membalasnya dengan rela mati demi bisa menyelamatkan ibu tirinya. Cerita ini luar biasa, Pak Tua. Lagulu akhirnya bersuara. Ini tidak hanya layak ditulis menjadi berita oleh Pak Zaman di korannya, tapi juga bahkan menjadi novel bestseller. Pak Tua terkekeh pelan mengangguk. Apa yang terjadi setelah kebakaran tersebut, Pak Tua? Zaman bertanya. Dia harus tahu episode berikut kehidupan Sri Ningsih agar dia bisa menelusuri apakah Tilamuta masih hidup atau tidak. Harta 19 triliun rupiah itu mungkin punya pewaris sahnya sekarang. Pak Tua mengusap rambut putih. Seminggu kemudian, Sri dan Tilamuta meninggalkan Pulau Bungin. Tuan Guru Bajang datang menemuinya, menawarkan kesempatan kepada Sri untuk belajar di madrasah milik kerabatnya di pedalaman Jawa. Tidak ada lagi yang tersisa bagi Sri di pulau ini. Ibu tirinya telah meninggal. Wasiat bapaknya agar dia selalu patuh dan menurut pada Nusi Marata sudah tuntas. Dia bebas kemanapun menentukan kehidupannya. Tawaran Tuan Guru adalah ide yang bagus. Ayahku dan tetua lain setuju. Gayung bersambut. Sri juga ingin kembali sekolah. Ayahku memberikan uang sebagai bekal perjalanan Sri dan Tilamuta. Dengan menumpang kapal dagang, Sri dan adiknya berangkat menuju Surabaya. Dia melambaikan tangan dari geladak kapal, tersenyum kepada kami. Sudah lama sekali aku tidak melihat senyumnya. 5 tahun, tapi senyum itu tetap sama. Senyum seorang gadis yang periang. Sayangnya itu juga terakhir kali aku melihat senyum tersebut. Aku tidak tahu lagi bagaimana kisah Sri kemudian. Zaman mengangguk kembali mencatat. Informasi ini sangat berharga. Pak Tua sudah menyebut nama madrasah itu sebelumnya di salah satu kaki gunung pedalaman Jawa. Dia punya tujuan berikutnya. Nah, Zaman, setelah orang tua ini bercerita panjang lebar, maukah kamu memberitahuku alasan yang sesungguhnya kenapa datang ke pulau ini? Aku bukan Lagulu yang sangat polos percaya begitu saja kepada orang lain. Aku tahu kamu punya niat yang baik bertanya tentang kehidupan Sri Ningsih di Pulau Bungin. Tapi kamu jelas bukan seorang wartawan. Pak Tua tersenyum arif. Zaman ikut tersenyum. Saya datang karena sebuah amanat, Pak Tua. Menyelesaikan sebuah urusan karena Sri Ningsih 5 hari lalu telah meninggal di kota Paris. Innalillahi. Pak Tua berseru lirih. Paris yang sungguhan di luar negeri. Lagulu memotong. Zaman mengangguk. Sri Ningsih meninggal di sebuah bangunan yang jaraknya hanya ratusan meter dari Menara Eiffel, salah satu simbol peradaban dunia. Pak Tua mengusap rambut putihnya. Aku sedih sekali mendengar kabar Sri telah meninggal. Tapi Masya Allah, ini juga sekaligus berita yang indah. Aku tahu sejak dulu Sri akan melakukan hal-hal hebat. Dia tidak akan menghabiskan usianya di Pulau Bungin. Paris bukan main. Dia telah mengelilingi dunia
Jika demikian, dia meninggal dengan menggapai cita-citanya, juga cita-cita Rahayu, ibunya. Zaman mengambil mengangguk. Apa amanat yang harus kamu selesaikan, Zaman? Sri meninggalkan harta warisan Pak Tua. Firma hukum tempat saya bekerja di London mendapatkan tugas menyelesaikannya. Saya minta maaf, tidak bisa menjelaskan lebih detail dalam situasi ini. Sebelum semua terang benderang, lebih baik jika hanya orang tertentu yang tahu detailnya. Tapi saya akan memastikan amanat ini dilaksanakan sebaik dan seadil mungkin. Pak Tua turut mengangguk. Maka semoga urusanmu lancar, Zaman Zulkarnain. Terima kasih banyak Pak Tua. Cerita Pak Tua sangat membantu. Setelah kami gagal berhari-hari mencari tahu kisah lama itu di pulau ini. Tidak perlu berterima kasih, Nak. Tidak usah. Entahlah, apakah kamu yang lebih beruntung telah mendengar kisah lama itu, atau aku yang amat bahagia saat tahu Sri telah berhasil mengelilingi dunia. Gadis pendek, gempal, dan hitam itu ternyata telah jauh sekali berlayar. Dia melaut hingga ke benua seberang, tempat yang bahkan tidak pernah dikunjungi pelaut paling tangguh, Pulau Bungin. Percakapan itu telah berakhir. Zaman memasukkan buku catatan ke dalam tas, kemudian berdiri menyalami Pak Tua berpamitan. Matahari telah tergelincir di puncaknya, tidak terasa hampir 6 jam mereka di rumah Pak Tua. Siapkan mobil, kita kembali ke Bandara Kulu. Zaman melangkah cepat di jalan setapak. Di bawah atap-atap seng yang rapat satu sama lain, 2 ekor kambing terlihat asyik mengunyah kertas koran. Baik Pak, Lakulu dengan semangat mengikuti.